Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Lanjut berita pertama. Ingin bersihkan PSSI dari tangan kotor, Erick Thohir disorot Brigade 98. Keinginan Erick Thohir untuk membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor mendapat sorotan dari Brigade 98. Benny Ramadhani selaku Ketua Umum Brigade 98 mengaku memberikan dukungan penuh kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI periode 2003-2027. Dukungan kepada Erick Thohir dirasa Benny tidak salah sasaran karena salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo memiliki rekam jejak yang bagus di sepak bola. Kami yakin Erick terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, apalagi rekam jejak beliau tidak perlu diragukan lagi, kata Benny. Dia menilai antusiasme para penonton sepak bola menyaksikan timnas Indonesia bertanding agar menang dalam setiap pertandingan begitu tinggi. Benny melihat hal tersebut sama dengan tingginya harapan dan keinginan masyarakat kepada Erick untuk memimpin PSSI. Sebelumnya Erick Thohir mengatakan bahwa pencalonan dirinya sebagai calon ketua umum PSSI membutuhkan nyali yang besar. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita harus bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi, itu yang terpenting, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick juga meminta pendapat para awak media tentang pengelolaan sepak bola nasional selama ini. Bagi dirinya, awak media merupakan aspek penting lantaran selalu mengawal proses perkembangan sepak bola Indonesia. Apa menurut teman-teman media tidak serius jadi bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola nasional? Kita harus memastikan ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia. Kita harus perbaiki ini, kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Akhirnya terbongkar, PSSI sengaja hentikan Liga 2 demi selamatkan klubnya dari degradasi. Kebusukan PSSI akhirnya tercium usai memutuskan Liga 2 dan Liga 3 dihentikan. Keputusan penghentian Liga 2 dan Liga 3 dikabarkan dihentikan karena adanya beberapa klub Liga 2 menolak berkompetisi. Namun bukti penolakan dari setiap klub Liga 2 tidak dapat dibuktikan oleh PSSI sehingga keputusan yang dilakukan oleh PSSI dinilai adanya permainan dan kepentingan para pejabat PSSI. Salah satu mantan kapten Arema Hamka Hamzah menilai bahwa adanya permainan yang dilakukan oleh PSSI terhadap sepak bola Indonesia. Pemain Bekasi setiap itu secara terang-terangan mencium adanya kejanggalan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PSSI terkait pemberhentian kompetisi Liga 2 dan Liga 3 musim ini. Dalam unggahannya, Hamka Hamzah mengunggahkan kejanggalan dari pernyataan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi yang mengatakan bahwa 20 peserta tim Liga 2 2022 menyepakati untuk menghentikan Liga 2. Namun pernyataan itu tidak dapat dibuktikan oleh Eskul PSSI. Dalam tangkapan layar grup WhatsApp Liga 2 terdapat 15 klub di Liga 2 menyatakan setuju dan menyanggupi gelaran Liga 2 untuk dilanjutkan. Padahal jumlah kontestan Liga 2 saat ini berjumlah 28 tim, sehingga pernyataan resmi PSSI yang tertera dalam poin pertama yang mengatakan sebagian besar klub Liga 2 meminta untuk tidak melanjutkan menjadi tanda tanya besar. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan dari klub Karo United yang mengutuk keras bahwa tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk tidak melanjutkan Liga 2. Dari pernyataan tersebut, kejanggalan dari PSSI pun semakin tercium dan terlihat adanya permainan antara petinggi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Breaking news, Iwan Budianto resmi mundur dari PSSI. Wakil Ketua Umum Waketum PSSI Iwan Budianto mengumumkan diri untuk mundur dari jabatannya di Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Iwan Budianto mundur sebagai tanda pertanggungjawaban moral atas tragedi Kanjuruhan dan ia pun memastikan diri tidak akan mencalonkan diri sebagai EXO PSSI periode 2023-2027. Ya, pria yang akrab disapa IB itu merasa perlu ada rasa tanggung jawab moral usai adanya tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 korban jiwa. Untuk itulah ia memilih tak lagi menjabat sebagai Waketum PSSI.
Iwan Budianto pasca tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu tidak ketinggal diam. Sebagai direksi Arema FC, hatinya terpanggil untuk mengiringkan beban korban meninggal dan korban luka dengan secara langsung menginstruksikan kelangsungan krisis center dengan membentuk tim untuk memberikan bantuan dan pendataan secara detail baik yang berada di wilayah Malang maupun di luar Malang. Terlepas dari keputusannya tersebut, Iwan Budianto memiliki harapan besar kepada siapapun yang menjabat di pengurusan PSSI ke depan bisa menjalankan amanah untuk perbaikan sepak bola ke depan. Pasca mundur, IB akan kembali ke barak Arema FC. IB akan fokus memimpin langsung pemulihan tim Singoedan yang kondisinya memprihatinkan. Prioritas IB akan menjalin komunikasi dengan para keluarga korban, Aremania dan stakeholder sepak bola di Malang Raya untuk membicarakan masa depan Arema FC. Arema FC pasca tragedi Kanjuruhan menghadapi banyak ujian, mulai jalani keputusan komisi disiplin PSSI untuk bermain tanpa penonton di radius 250 km di luar Malang sampai akhir kompetisi. Denda 250 juta. Efek hukum juga dirasakan Arema FC menghadapi gugatan pidana dan perdata. Tatang menambahkan pihaknya menyambut baik kembalinya Iwan Budianto dan harapannya tetap melanjutkan program tanggap darurat membantu para keluarga korban pasca 100 hari tragedi Kanjuruhan. Tatang menambahkan terkait dinamika tuntutan Aremania, pihaknya akan mengajak komunikasi agar ditemukan solusi. Arema FC akan proaktif menjalani program pemulihan jangka panjang maupun jangka pendek yang ditampung dari saran masukan Aremania serta stakeholder Malang Raya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Jadwal siaran langsung leg kedua final Piala AFF 2022 Vietnam versus Thailand live di iNews TV. Siaran langsung jadwal leg kedua final Piala AFF lawan Vietnam dengan Thailand akan dibahas di video ini. Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung di iNews pada hari Senin 16 Januari 2023 dengan kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. The Golden Star bakal melawat ke Stadion Thammasat kali ini. Sebelumnya di leg pertama, skuad asuhan Park Hang-soo gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Laga ini dimainkan di Stadion Maidin Jumat 13 Januari lalu, berakhir dengan imbang yaitu dengan skor 2-2. Padahal Vietnam sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Nguyen Thien Linh pada menit 24. Namun Gajah Perang sukses membalikan keadaan lewat gol-gol Tol Paramet Arzifari pada menit 48 dan Sharash Yuyen pada 63. Pada babak kedua, untungnya Phu Van Tan mencetak gol sensasional pada menit ke-88 melalui tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Meskipun terhindar dari kekalahan, tidak dapat dipungkiri bahwa hasil tersebut merugikan Vietnam, sebab kini mereka wajib untuk meraih kemenangan di kandang agar bisa menjadi juara Piala AFF. Berdasarkan aturan, Thailand bisa menjadi juara tanpa menang karena gol tandang. Jika laga berakhir dengan 0-0 atau 1-1, maka skuad asuhan Alexandre Paul King akan lebih unggul dari segi gol tandang dan akan dinobatkan sebagai juara. Jika berakhir dengan skor 2-2, maka permainan akan dilanjutkan hingga babak perpanjangan waktu atau bahkan adu penalti. Namun, jika hasil imbangnya adalah 3-3, 4-4 dan seterusnya, maka Vietnam yang justru menjadi juara karena aturan gol tandang ini. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.